فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ajma'a ulama sunnah ala annal muslim la yakfur bil ma'asi. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwasanya seorang muslim tidak menjadi kafir dengan maksiat-maksiat, kufran yukhrijuhu minal millah, dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama ini. Makanya walaupun hadisnya mengatakan illa kafar, kecuali dia kufur, bukan maksudnya kafir murtad, tapi kufur nikmah, tidak mau mengakui ini adalah bapak saya, padahal itu bapak dia misalkan, malah menisbatkan diri ke orang lain. Ini kufur, tapi kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, tidak sampai murtad. Wasyari' qad yutliqu ala fa'ilil ma'asil kufur. Terkadang pembuat syariat, yaitu Nabi, pembawa syariat yaitu Nabi Muhammad SAW, menamakan pelaku kemaksiatan itu kepada kekufuran. Bahkan apa lafadznya dalam Quran itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tapi dengan ijma' para sahabat, taulah kita maksudnya bukan betul-betul kafir yang murtad, tapi apa? Kufrun duna kufur. Kufur tetapi di bawah kekufuran yang akbar. Karena Allah tidak hanya mendatangkan ayat itu, tapi juga ayat yang lain. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Jadi ada beberapa penjelasan dan perincian. Tidak langsung kafir murtad. Kama fil hadisil ladzi ma'ana, sebagaimana dalam hadis yang bersama kita ini, hadis Abi Dzar, tentang orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya. Fakhtalafal ulama'u fi dzalik, kemudian para ulama berselisih pendapat terkait dengan hadis tadi. Fal jumhur yaraun, maka jumhur ulama berpandangan anna hadhihi ahadits ja'at li qasdi zajri war rad', bahwasanya hadis-hadis ini yang mengatakan kafar ini datang untuk bermaksud menghardik dan menghentikan orang, biar orang takut, oh ini ternyata kekufuran, biar mereka berhenti dari berbuat itu. Tujuannya sekedar apa? Untuk menghalangi orang dari berani melakukan tadi, maka dinisbatkan kepada kekufuran. Fatabqa ala takhwifiha wa tahwiliha, maka dia kekal di atas sifatnya hadis-hadis tadi, untuk menakut-nakuti orang dan memperbesar masalah itu agar orang merasa gentar. Fala tu awal, maka tidak perlu ditakwil yang sampai menyelisihi zahir. Wa minal ulama man awwalaha, ada di antara ulama yang menakwilkannya, tapi tujuan penakwilannya adalah takwil yang benar. Intinya adalah apa? Tidak sampai murtad. Faqal, maka ulama tadi mengatakan yuradu bil kufri kufrun nikmah. Yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini adalah kufur nikmat. Iya, ayahnya dan ibunya menyebabkan dia lahir ke dunia, tahu-tahu dia malah menisbatkan diri pada keluarga yang lain. Ini kufur nikmat. Au bima'na annahu qarabal kufur, atau maknanya adalah mendekati kekufuran. Karena terkadang yang namanya qad itu adalah litakrib. Seperti apa? Qad qamatis shalah, bukan sudah tegak salat, tapi telah dekat sekali waktu untuk ditegakkannya salat. Nah, demikian pula hadis ini, qad kafar, bukan berarti dia sudah kafir, tapi apa? Sudah dekat dengan kekufuran. Au anna hadzal wa'id liman yastahillu dzalik, atau boleh jadi ancaman ini untuk orang yang menghalalkan itu. Yang sampai menghalalkan itu ya jelas apa? Murtad, dia menghalalkan apa yang diharamkan dengan jelas. Fayakunu raddan linususis syari'ati as-sahihati sharihah fayakfur, maka jadilah orang tadi menolak nas-nas syariat yang sahih yang jelas, maka dia jadi kafir, memang betul-betul kafir murtad kalau sampai apa? Menghalalkan itu. Baik. Wa mithlu qaulih, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, yakni laisa ala tariqina tammah al mustaqimah, tidak berada di atas jalan beragama kami yang sempurna, yang lurus. Wa innama naqasa imanuhu wa dinuh, hanya saja
agama dia dan keimanan dia itu berkurang. Jadi bukan termasuk golongan kami berarti, bukan termasuk umat Muhammad berarti dia murtad, bukan itu. Tapi tidak mengikuti jalan beragamanya Nabi SAW yang sempurna. Wal ahsan maslakul jumhur. Yang lebih baik kata Syekh Abdullah Al-Basam adalah metode yang dipakai oleh jumhur, caranya jumhur. Wahwa antabqa ala ibhamiha, yaitu hadis-hadis tadi dibiarkan kekal seperti itu. Yaitu apa? Tidak jelas. Tapi tentunya ini bukan pendapat yang sempurna. Memang ini khilaf. Bagaimana tidak jelas, sementara yang namanya syariat itu wajib dijelaskan, wajib diterangkan agar orang tidak membawa kepada bahwasanya orangnya berarti murtad. Baik. Liyabqal ma'nal maqsudu minha, agar menjadi kekalah makna yang dimaksudkan, yaitu agar orang jadi takut. Tapi telah dibahas oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, tidak layak menakut-nakuti orang dengan penakut-nakutan yang berlebihan. Dikit-dikit dikatakan orang ini kafir murtad agar orang takut. Tentunya tidak seperti itu. Tapi yang betul adalah pendapat tadi, yaitu memang dijelaskan hadis ini bukan hadis yang layak dipakai oleh orang-orang khawarij, bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir murtad. Lalu kufurnya kufur apa kalau ini bukan kafir murtad? Oh, maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Memang wajib dijelaskan. Kalau sekedar dikatakan biar mubaham, biar orang takut tapi dengan apa? Sesuatu yang berlebihan tentunya malah tidak layak. Maka yang betul hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain, ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, dan seterusnya, agar kita tahu kekufurannya kekufuran yang mana. Baik, menakut-nakuti orang itu bagus kata Syekhul Islam, tapi jangan sampai berlebihan, membawa dalil kepada sesuatu yang berlebihan. Fatakuna zajiratan radi'atan an maharimillahi ta'ala, sehingga dalil tadi menjadi penghalang dan untuk menghentikan orang dari melakukan perkara yang Allah haramkan. Memang, tetapi tidak boleh dengan cara berlebihan. Tak layak kita menakut-nakuti orang dari riba dengan cara apa? Pelaku riba pasti kafir murtad. Nggak boleh dengan alasan menakut-nakuti orang. Tetap dikatakan ini dosanya sangat besar, begini, tanpa berlebihan. Maka yang namanya dalil itu memang untuk dijelaskan, bukan dibiarkan mubaham tidak jelas. Itulah pendapat yang betul. Dan ini memang khilaf. Jumhur ulama mengatakan tak perlu dijelaskan, biar orang takut. Tapi yang betul, gimana tidak dijelaskan? Tetap ada syarahnya dan penjelasan biar orang tahu posisinya di mana. Karena orang khawarij menggunakan dalil ini untuk apa? Menguatkan akidah mereka. Pelaku dosa besar adalah kafir karena Nabi mengatakan kafar. Maka harus dijelaskan kufurnya kufur yang mana. Itulah yang betul untuk membantah khawarij dan juga untuk agar orang tidak takut berlebihan. Tapi memang ini kekufuran. Fa innan nufusa majbulatun ala tibail hawa. Karena sesungguhnya jiwa memang tercetak untuk mengikuti hawa nafsu. Memang selalu demikian. Sesuai dengan namanya. Baik, hawa nafas. Fa asa ayyakuna laha radiun min mithli hadhihi nusus. Maka diharapkan ada yang menghalangi di dalam jiwa tadi, seperti apa? Hadis-hadis seperti nas-nas yang syarifah ini. Kalau apa? Kalau hadisnya itu dibiarkan tidak dijelaskan, sekedar kafar saja, kata beliau. Ini yang beliau rajihkan, mengikuti pendapat jumhur. Baik, wallahu a'lam. Insyaallah cukup di sini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.